Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Apriana Putri. Saya dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi saya untuk melengkapi tugas dari pengantar ilmu ekonomi Bapak Hendra Riovita MM. Penghasil produk jasa. Pengertian dari produk ini ialah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba, mampu tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, presentasi perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Sedangkan jasa, pengertiannya ialah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik, dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau dengan sebaliknya. Ada juga produk jasa ini ialah sebuah produk yang berupa jasa yang ditawarkan oleh sepihak kepada pihak yang lain. A. Fungsi produk dan jasa adalah tindakan atau aktivitas yang dapat diberikan kepada pihak lain dan transaksi yang dirancang untuk menyediakan keinginan atau kepuasan pelanggan tersebut. Produk jasa ini ialah sebuah produk yang berupa jasa yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jasa meliputi segenap kegiatan ekonomi yang menghasilkan output atau keluaran berupa produk atau konstruksi atau hasil karya non-fisik dikonsumsi pada produksi dan memberi nilai tambah pada bentuk from, seperti kecocokan atau kepantasan, kepraktikan dan kenyamanan dan kesehatan. Sedangkan pendidikan secara singkat dapat dijelaskan sebagai upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan dengan berkembang akal dan pikiran serta mental dalam melakukan interaksi sekitarnya. Berangkat dari definisi-definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa jasa layanan tersebut pendidikan merupakan suatu tindakan yang berisi berupa menuntun anak untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi dengan lingkungan yang dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen tersebut. Terdapatnya fungsi pendidikan ekonomi. Yang pertama, permintaan, penawaran, dan harga pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai konsumsi dan sebagai investasi atau privat dan sosial. Ketiga, kontribusi pendidikan culture terhadap pertumbuhan ekonomi. Keempat, nilai tambah pendidikan dan metode perhitungannya. Kelima, pembentukan modal kemanusiaan atau human capital. 6. Produksi pendidikan. Ketujuh, pendekatan perencanaan pendidikan tersebut. B. Proses produk dan jasa. Proses produk dan jasa diantaranya yaitu: yang pertama, melakukan penelitian dan pengembangan produk jasa bagi mahasiswa. Pendidikan ekonomi, penelitian produk jasa yang dilakukan dibedakan atas penelitian terhadap proses produksi maupun pada produk yang dihasilkan. Yang A. Penelitian proses produksi. Penelitian proses produksi dimaksud untuk perbaikan terhadap proses produk jasa yang sedangkan berjalan baik, menuntut untuk terciptanya produk jasa baru tertentu. Yang B. Penelitian produk. Penelitian produk ini ialah penelitian produk jasa yang ditujukan untuk perubahan atau perbaikan produk jasa barang yang sudah ada disesuaikan dengan selera konsumen. Yang kedua, mencari gagasan dan seleksi produk jasa. Dari penelitian yang dilakukan baik terhadap proses produksi maupun terhadap produk dan jasa, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dari penelitian dan pengembangan
tersebut, yaitu dengan tahapan yang A. Mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan dan rangka pengembangan produk. Gagasan ini dapat berasal dari pasar atau konsumen, teknologi yang ada atau digunakan, dan dari pihak ketiga atau biasanya dari pihak lain. Yang B. Seleksi produk jasa, yaitu tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk jasa, sehingga gagasan yang dimanfaatkan adalah gagasan-gagasan yang tidak mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Ketiga, menetapkan skala produksi. Apabila telah ditetapkan jenis produk yang akan dihasilkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan skala produksi, yaitu meliputi A. Menetapkan waktu, yaitu kapan kegiatan proses produksi yang akan dilakukan. Yang B. Penetapan kuantitas produk, yaitu berupa jumlah atau volume produk jasa yang akan dihasilkan. C. Menghitung keperluan biaya, yaitu berapa besar jumlah biaya yang dibutuhkan. D. Penetapan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. E. Penetapan peralatan apa saja yang akan digunakan. F. Penetapan persediaan bahan baku yang optimal sesuai dengan kebutuhan. C. Manajemen prodi pendidikan ekonomi. Sebagai pelaku usaha di bidang jasa, kita wajib melakukan manajemen pemasaran jasa. Manajemen ini sangat penting dilakukan karena persaingan di luar sana sangat ketat. Jika kita tidak mempunyai manajemen dengan baik, maka produk jasa yang ditawarkan tersebut tenggelam dengan sendirinya. Hal inilah yang nantinya menyebabkan usaha kita gulung tikar secara perlahan-lahan karena tidak mampu memanajemenkan jasa dengan baik. Manajemen pemasaran jasa merupakan sebuah proses pengelolaan pemasaran atau marketing produk jasa yang dilakukan oleh penyediaan jasa dengan tujuan produk jasa miliknya bisa dikenal oleh masyarakat dengan baik sehingga dorong mereka untuk menggunakan jasa kita tersebut adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang direncanakan untuk menciptakan produk jasa.